Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu serta adik-adik yang Allah muliakan, insyaallah setelah kita membahas dalam beberapa pertemuan tentang beradab kepada kalam Allah atau Al-Quran, malam ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Adab ma'al malaikah, iaitu bagaimana beradab dengan para malaikat. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah jamak dari kalimat malak, yang arti dasarnya adalah yang diutus atau mursal. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, lalu Allah buat sifat malaikat, yaitu hamba yang taat, tidak dibarengi dengan nafsu. Mereka selalu beribadah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan tanpa ada pertentangan sedikit pun. Allah sebutkan dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 6, kata Allah, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah para malaikat bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah mereka melawan perintah Allah. Mereka selalu mengerjakannya. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 26-27 Allah menyebutkan malaikat itu dengan ibadum mukramun, yaitu hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah malaikat membantah apapun dari Allah. Mereka mengerjakan seluruhnya apa yang Allah perintahkan. Tentu tidak sama dengan manusia. Allah titipkan nafsu, kemudian manusia suka melawan Allah setelah disayang-sayang oleh Allah, sampai Allah menyebutkan sifatnya khuliqa halu'a, dicipta dalam keadaan suka berkeluh kesah. Nah, jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus beradab dengan malaikat? Karena malaikat punya hubungan dengan kita. Artinya malaikat ada di sekitaran kita. Dari awal penciptaan, malaikat itu sudah punya hubungan khusus dengan manusia. Makanya ketika Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Dan ujung-ujungnya setelah Allah menyebutkan tentang adanya yang akan dicipta bernama manusia, tapi Allah tidak menyebut manusia tapi khalifah. Malaikat disuruh sujud kepada Adam dan mereka bersujud, sujud penghormatan. Jadi dari awal penciptaan antara malaikat dan manusia itu sudah punya koneksi. Malaikat bersujud kepada Adam bukan karena kebesaran Adam, tapi karena taatnya kepada Allah. Karena yang suruh sujud malaikat bukan Adam, tapi Allah. Jadi jangan mengambil ayat ini ingin mengatakan bahawa kita ini lebih hebat daripada malaikat. Kita ini baru derajat bisa ditinggikan di atas malaikat apabila mampu menundukkan nafsu yang malaikat tidak diberi. Itu berarti kita menang dari sisi perjuangan. Malaikat bisa baik terus-terusan karena memang tidak dibarengi dengan nafsu perlawanan, tidak ada nafsu yang sifatnya menentang. Kita ini ada. Kita punya dua musuh utama, yaitu syaitan dan nafsu. Malaikat tidak ada musuh itu. Nah, kita baru bisa naik derajat di atas malaikat kalau mampu mengalahkan dua musuh ini. Tapi secara kedudukan, jangan mengira bahawa dari dulu sudah sujud malaikat ke Adam, seakan-akan Adam lebih utama. Tidak. Buktinya ujung-ujungnya Adam alaihi salam diturunkan dari surga. Nah, jemaah berkah Allah. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan dan selalu menjadi tanda tanya bagi orang yang tidak membaca. Kenapa malaikat waktu Allah mengatakan aku menciptakan khalifah, lalu malaikat menimpali dengan mengatakan kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yasfikud dima, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu. Maksud malaikat tanya, kenapa, ada apa ya Allah sehingga engkau menciptakan makhluk yang engkau tahu bahawa yang nanti akan menumpahkan darah. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu bahawa manusia akan menumpahkan darah? Padahal dalam pandangan yang sahih tidak ada kehidupan yang bernama manusia sebelum Adam. Jadi tidak ada contoh barang bahawa manusia pernah menumpahkan darah. Tapi ternyata hari ini benar, yang dikatakan oleh malaikat benar, bahawa manusia menumpahkan darah. Kenapa waktu Allah mengatakan itu mereka tahu, padahal belum ada contoh barang? Nah, ini berbagai macam prediksi mengatakan macam-macam tentang masalah ini. Saya temukan dalam beberapa tafsir, para ahli tafsir mengatakan bahawa mereka itu tahu bahawa manusia akan menumpahkan darah, yaitu karena Allah sendiri yang memberitahu. Jadi sudah ada rapat duluan antara Allah dan malaikat sebelum rapat pleno itu, sebelum rapat terakhir itu contohnya. Sebelum rapat terakhir itu Allah sudah kasih tahu duluan, ini nanti makhluk yang diciptakan, ini kerjanya menumpahkan darah, suka bermusuhan, begitu-begitu, sehingga malaikat mengulang kalimat Allah. Jadi maksud malaikat, jadi ya Allah, kok jadi menciptakan makhluk yang engkau katakan suka menumpahkan darah? Jadi bukan malaikat menebak, tetapi mengulang pemberitahuan dari Allah. Malaikat tidak akan tahu apa yang terjadi kecuali dengan izin Allah, dan Allah yang mengatakan itu. Baik. Jadi kita ini perlu beradab dengan malaikat karena kita punya hubungan. Nah, hubungan itu ada dua model, ada dua kategori hubungan antara malaikat dengan kita. Yang pertama disebut alaqatun lazimah, yaitu hubungan wajib. Artinya terima tidak terima malaikat berada di sekitaran kita.
Enggak ada pilihan. Artinya kita mau melakukan apapun, malaikat akan mengurusi kita. Nah, ini disebut alaqat lazimah. Apa contohnya? Contohnya annaha taktubu a'mala bani Adam. Malaikat itu suka tidak suka dia tetap catat amal anak Adam. Terima tidak terima dia catat. Lagi galau atau lagi risau, malaikat tidak mau dengar alasan. Semua dicatat. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, ya, kamu itu selalu dijaga. Ya. Siapa yang mencatat, yang menjaga setiap tindakan? Kiraman katibin. Ya. Dan mereka tahu apa yang engkau kerjakan, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi. Jadi ini enggak ada istilahnya lagi tidak senang, minta maaf kepada malaikat, mohon jangan dicatat dulu, saya sedang musibah. Tidak ada. Ini lazim, wajib, hubungan wajib. Dalam ayat lain, surat Qaf ayat 18, Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar dari mulutmu maka tercatat di dalam catatan raqib atid. Jadi ini juga begitu. Dan Allah tidak mengatakan satu kalimat, tapi satu lafaz. Lafaz baik dicatat, lafaz buruk dicatat. Setiap yang keluar dari lidah, satu kata punya pahala, satu kata juga bisa punya dosa. Jadi banyak-banyaklah bicara yang baik-baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar. Kalian itu selalu diikuti, kalian selalu didampingi oleh malaikat malam, malaikat siang. Artinya malaikat yang bekerja shift di malam hari dan malaikat yang shift di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Jadi tugas malaikat yang bertugas malam dan siang atau pagi itu berkumpulnya di dua waktu. Jadi saling memberikan buku untuk mengganti, buku pengganti itu berkumpulnya di dua waktu, yaitu salatul fajri wa salatul asri. Di salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat yang sudah kerja dari malam, tugas itu memberikan pindahan buku, artinya pindahkan buku tanda tangan ganti tugas itu ke malaikat yang akan bertugas berikutnya. Jadi berkumpulnya di salat subuh. Nanti sekali lagi berkumpulnya di salat asar. Summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum. Jadi yang satu sudah selesai tugas berangkat. Setelah lapor, kira-kira bayangannya sudah selesai dari subuh, lapor sudah ganti. Ini berangkat ya'ruj, mi'raj. Dia berangkat, ya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu setiap kali mereka melapor ke Allah membawa catatan dari malam hari. Nah, kita kan catatan kita dibawa kalau tiap hari itu pagi dan sore. Nah, nanti kalau setiap minggu Senin dan Kamis. Jadi ada buku kecil, ada buku besar, ada buku tahunan. Nah, buku tahunan itu hadis-hadis menyebutkan di malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadis kuat yang menyebutkan itu. Allah bertanya, wa huwa a'lam. Allah sudah tahu. Artinya Nabi ingin menegaskan jangan berfikir kalau Allah tanya ke malaikat seakan-akan Allah ingin mengetahui. Tidak. Allah sudah tahu. Namun Allah tanya untuk menjadikan sebab musabab menjadi normal. Jadi Allah tetap membuat sistem kerja menjadi normal. Ditanya, sudah selesai tugas misalnya begitu. Dijawab, bukan bermakna Allah tidak tahu apa yang terjadi pada hamba.
Jadi ada orang mengira Allah menunggu, ini hambaku berapa orang yang enggak salat asar kali ini. Ya, nanti kalau ditanya seakan-akan Allah tidak tahu, belum datang laporan dari yang kerja. Bukan begitu. Makanya Nabi mengatakan wa huwa a'lam. Allah sudah tahu duluan. Namun menjadikan kerja itu menjadi sebab musabab yang normal dan sekaligus menjadi hikmah agar kita tahu begitulah keadaan kita waktu dilaporkan oleh malaikat. Maka apa yang Allah tanya kepada malaikat yang sudah berganti, kaifa taraktum ibadi? Tadi waktu kamu berangkat salat subuh, sudah selesai, ini sedang salat subuh nih, gantinya waktu sedang salat, ganti tugasnya waktu sedang salat. Allah tanya, ketika engkau tinggalkan hambaku di subuh hari, apa yang mereka kerjakan? Fayaqulun, malaikat yang menghadap Allah mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Ketika kami meninggalkannya ya Allah, mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Lalu juga malaikat rombongan yang baru datang nanti waktu dia menghadap Allah di waktu asar, dia juga ditanya, tadi waktu datang waktu salat subuh tadi mereka sedang apa? Dia juga menjawab, mereka sedang salat ya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitulah keadaan kita dilaporkan oleh malaikat. Jadi kita ini selalu berhubungan, suka tidak suka, terima tidak terima dalam catatan para malaikat. Nah, ini malaikat kerja nih, dia berada. Namun karena sifatnya gaib, kita hanya bisa percaya tanpa bisa menyentuh. Kita hanya bisa percaya tanpa bisa menyentuh. Namun dia ada, dia dengar, dia malaikat ada di sekitaran kita. Sekarang pun ada. Lalu kemudian hubungan berikutnya dengan manusia. Harasatuhum li ibni Adam wa hifdhuh. Malaikat itu selalu menjaga anak Adam, mengawalnya. Tergantung siapa anak Adam itu. Kalau hamba yang saleh, di dalam kawalan malaikat. Tergantung perintah Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 10-11, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Allah memulai mengatakan, sama saja bagi kalian, kata Allah, mau kalian menyembunyikan kalimat kalian atau perkataan kalian, atau kalian menjaharkannya, wa man huwa mustakhfim bil-laili wa saribun bin-nahar, atau ada yang menyembunyikan amalnya di malam hari lalu menampakkannya di siang hari. Lahu mu'aqiban, kata Allah, semua yang kalian sembunyikan, yang kalian tidak sembunyikan, engkau sedang diikuti min baini yadayhi, oleh sesuatu yang ada di sekelilingmu, wa min khalfih, dan dia bisa berada di belakangmu, yahfazunahu min amrillah, dia menjagamu atau mereka menjagamu sesuai dengan perintah Allah. Jadi ini ada malaikat yang ditugaskan mengawal kita, menjaga kita. Makanya ada hadis Nabi yang lain, kalau kita ingin melakukan amal saleh, keluar dari pintu rumah, di depan pintu rumah ada rayatain, dua bendera. Ini walaupun rumah sewa. Jadi jangan pikir harus rumah sendiri. Rumah sewa pun begitu. Rumah kos, dari kamar, maksud rumah itu bangunan tempat kita tinggal. Ketika mau keluar, di depan pintu rayatain ada dua bendera. Rayatun biadil malak wa rayatun biadil syaitan. Satu bendera dipegang oleh malaikat, satu bendera dipegang oleh syaitan. Lalu niat kita keluar untuk apa? Kalau dia keluar karena ingin melakukan amal saleh, mau ke masjid, mau balik ke pesantren, walaupun hampir enggak jadi gara-gara terikat sama game, mau pergi mengunjungi saudara, mau ke rumah sakit mengunjungi orang yang sakit, mau kemana saja yang baik-baik, apa saja, seorang suami bekerja untuk menafkahi anak istrinya, pokoknya yang sesuai syariat, maka dia ketika keluar langsung bendera malaikat terangkat dan mengiringi perjalanannya hatta yarja', kata Rasulullah, sampai dia kembali. Makanya orang musafir itu ketika berangkat, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
Apa kata Rasulullah? Semenjak dia baca itu, maka dia di dalam lindungan para malaikat. Maksud dilindungi bukan dilindungi enggak tertabrak. Jadi jangan mengira habis baca doa itu kita aman terobos mana-mana, semua kenderaan lain minggir. Enggak. Kita seakan-akan kalau ketemu jurang kita bisa terbang di atas jurang. Tidak. Yang mati juga, yang kecelakaan juga. Jadi dilindungi dari apa? Jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dijaga oleh malaikat bagaimana caranya orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Dilindas sama truk, terucap di mulut la ilaha illallah. Dilindas tidak dilindas di rumah sakit mati juga. Sama, namun dijaga malaikat. Makanya hubungan kita yang Allah berikan bersama malaikat, salah satunya terima tidak terima, suka tidak suka, kita ini di dalam pengawasan malaikat, dalam penjagaan malaikat. Nah, tapi kalau tadi bertujuan buruk, keluar dari rumah mau menuju ke warung kopi untuk membeli chip terbaru, main game judi online, atau lari dari orang tua, atau istri melarikan diri dari suami, atau suami selingkuh daripada istri, semua perjalanannya di bawah bendera syaitan. Syaitan memberinya semangat, terus lanjut, diberi fasilitas oleh syaitan. Pencuri mau keluar rumah, itu dikuatkan oleh syaitan. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Jam 3 keliling-keliling di tengah hutan, berjumpa dengan kuburan Cina, tidak pernah satu kuntilanak pun keluar. Karena sesama syaitan tidak boleh saling ganggu. Jadi dikuatkan oleh syaitan. Terus, ana masalah, lanjut. Orang berzina di samping kuburan, enggak ada yang ganggu. Tidak ada. Makanya malaikat Allah tugaskan awasi, lindungi hambaku yang beriman, Makanya Rasulullah mengatakan man shalla salatas subhi, yang salat subuh dia di bawah jaminan Allah, backingnya Allah. Bagaimana jaminan Allah? Malaikat ditugaskan menjaganya. Menjaga tadi bukan bermakna tidak meninggal, tapi menjaga agar meninggalnya ujungnya ke surga. Makanya banyak ulama ditembak di waktu subuh. Orang-orang saleh itu dalam sejarah juga diincar-incar di waktu subuh, di waktu sepi, tidak ada saksi. Syekh Hasan Al-Banna itu ditembak di waktu menjelang salat subuh, mau keluar salat subuh ditembak. Orang-orang kita masa konflik juga sering diincar di waktu subuh. Tapi dijaga itu bukan bermakna peluru tidak tembus, tetapi dijaga orang ini bagaimana tetap dalam lindungan Allah sampai ke surga. Itu hubungan berikutnya. Lalu hubungan yang suka tidak suka, terima tidak terima, tetap harus terima adalah qabdul arwah. Malaikat mencabut nyawa. Ini lebih dahsyat lagi. Ini enggak ada cerita. 5 menit pun tidak dilambatkan. Surat Al-Munafiqun menjelaskan, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, segera infakkan rezeki yang telah kami beri, kata Allah. Jadi Allah mulai dengan mengatakan infakkan segera rezeki yang telah kami beri. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, nanti kalau datang kematian, maksudnya datang kematian malaikat maut. Kalau sudah nampak malaikat maut, maka semua orang yang nampak, yang dulu tidak sempat bersedekah, atau terlalu pelit, atau hanya berjanji-janji, janji udah 2 tahun yang lalu, ni masjid ni biar saya yang poles, ni masjid ni apa yang kurang, dari 2 tahun yang lalu sudah dibilang-bilang itu, enggak ada satu pun yang datang. Contoh, itu yang begitu-begitu kalau mati, apa yang dia akan katakan dalam pertemuannya dengan malaikat maut? Dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, dia mintanya ke Allah, walaupun dia tahu di hadapannya malaikat maut. Ya Allah, seandainya engkau menunda waktu untukku sebentar saja, la as-saddaqa, pasti aku bersedekah. Jadi malaikat enggak mau dengar, tidak mau dengar. Begitu datang waktu, langsung dimulai. Ini hubungan yang akan terjadi pada semua manusia. Allah menyebutkan
Dalam surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah mengatakan pertama, Allah berkuasa atas segala hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan. Allah akan mengirimkan malaikat kepada kalian. Hatta iza jaa, sampai datang ahadakumul maut. Kalau datang kepada kalian kematian, tawaffathu rusuluna, maka dia diwafatkan oleh utusan kami. Rusuluna itu maksudnya adalah utusan kami. Disebut dengan malaikat maut. Malaikat maut itu nama yang Allah cantumkan di dalam beberapa ayat sekaligus hadis Nabi. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahawa malaikat maut ada yang menyebut Israel atau Izrail, ya, atau dalam bahasa-bahasa yang berbeda Azrail, itu disebut begitu-begitu. Namun ternyata nama Israel tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran. Berbeda dengan malaikat lain. Raqib, Atid ada, Munkar, Nakir ada, ya, malaikat Malik, Ridwan. Israel tidak pernah ditemukan namanya di dalam ayat manapun. Juga Nabi tidak pernah menyebutkan hadis dengan menyebutkan nama Israel. Jadi dari mana? Ada yang mengatakan, wallahu alam, ada yang mengatakan bahawa ini lebih kepada sebutan yang sering disebut oleh orang-orang Israel, Israelian. Jadi disebut oleh nama-nama itu di dalam bahasa-bahasa orang Israel atau Israelian, Bani Israel. Kalaupun ada, sebahagian ulama mengatakan hadis-hadis kalau ada pun tidak masyhur, artinya bisa masuk dalam kategori bukan hadis yang kuat. Jadi malaikatul maut itu nama yang lebih sering disebutkan. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita, menunjukkan memang kita berhubungan langsung dengan malaikat. Nah, sebelum kita sambung, perlu kita ketahui bahawa dalam beberapa hadis, karena ini masalah gaib, enggak bisa dibicarakan sembarangan, enggak bisa dikarang-karang, disebutkan bahawa nama-nama malaikat yang Allah sebutkan itu bukan bentuknya satu profil. Ada yang bentuknya satu tim, seperti malaikat maut itu satu tim, dan itu diriwayatkan dalam beberapa hadis dia datang satu tim, bukan satu jiwa. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ketika kita mau meninggal, tiba-tiba berubah pandangan, tidak nampak apapun kecuali sepanjang mata memandang yang nampak rombongan malaikat. Serombongan kata Nabi yang datang. Lalu satu malaikat. Lalu satu malaikat mendekat ke kepala. Yang rombongan lain berdiri sambil memegang kain kafan. Kalau orang itu saleh, disiapkan kain kafan dari surga. Nah, yang datang ke kepala bertugas untuk mencabut. Lalu diambil ruh, dimasukkan ke kain kafan, dibungkus, baru dibawa ke hadapan Allah. Nah, jadi rombongan. Namun ada yang mengatakan khusus Jibril, Mikail, Israfil, ini tuhapet bahasa kita. Ini tuhapetnya malaikat ni. Panglimanya para malaikat diketuai oleh Jibril. Dan itu disepakati oleh para ulama mengingat riwayat-riwayat yang banyak. Tapi kemudian di bawah Jibril itu Israfil, Mikail dan malaikat maut. Ini tuhapet yang selalu bertugas untuk seluruhnya. Nah, ada pertanyaan aneh. Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, berarti enggak ada wahyu turun lagi. Apakah sekarang Jibril pengangguran? Begitu pertanyaannya. Mungkin ada yang mau nanya juga, Pak. Dari wajah Bapak saya lihat ada yang mau nanya itu tadi. Itu ada yang bertanya begitu, apakah Jibril sekarang pengangguran? Nah, ini perlu dibuka kembali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Jibril. Jibril itu menurunkan wahyu, salah satu daripada tugasnya. Bukan tok itu tugas Jibril. Maka disebutkan dalam kitab Habaik an Malaik, kabar an akhbaril malaik, itu dikabarkan melalui riwayat-riwayat hadis, Jibril itu diberi tugas Allah selain mencabut nyawa,
Selain menurunkan wahyu, juga mengatur angin. Mengatur angin itu tugas Jibril. Kalau Mikail mengatur hujan. Kemudian selain itu dia ditugaskan menjaga sebagai penjaga dan pelindung manusia yang beriman. Jadi ada 4 tugas Jibril. Saya lupa satu lagi, ada 4 tugas Jibril. Jadi masih terus bekerja. Jadi belum pensiun dan tidak ada cerita pengangguran. Namun beliau ini komandannya para malaikat. Komandannya para malaikat. Kenapa beliau bisa jadi komandan? Karena beliau yang ditugaskan menurunkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah berada di tangan satu makhluk, maka tetap dia jadi komandan. Diturunkan di malam Ramadan, maka Ramadan menjadi komandan seluruh bulan. Diturunkan di satu malam dalam Ramadan, itu bernama Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi komandan dari seluruh malam. Diturunkan ke dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad menjadi komandan seluruh penghulu manusia. Tidak ada nabi yang berada di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau hafal Quran, adik-adik ni kalau hafal Quran, kalian akan jadi komandan berikutnya. Itu hebatnya orang yang memegang Al-Quran. Jadi Bapak Ibu maka Allah, itu hubungan maut. Satu lagi, ini masih panjang nih cerita, Pak. Waktu tinggal sedikit. Tapi satu lagi ni, karena nanti kita bahas bulan berikutnya hubungan yang lain. Ini baru hubungan wajib. Satu lagi adalah su'aluhumul abda fil qabri. Terima tidak terima, suka tidak suka, malaikat akan bertanya di alam kubur. Rasulullah menjelaskan dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda iza wudi'a fi qabrihi, seseorang ketika sudah diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, lalu kemudian sahabat-sahabatnya mulai meninggalkannya, wa innahu la yasma' qur'a ni'alihim, dan kita yang berada di alam kubur ini mendengarkan tapak kaki dari sahabat kita yang meninggalkan kita, yang dulu kita traktir, yang dulu bersama kita kemana-mana, akhirnya dia meninggalkan kita juga. Gak ada orang yang mau tidur di kuburan kecuali dibayar dengan amplop paket 10 hari atau paket 7 hari. Selain itu gak ada yang mau tinggal, Pak. Itu kalau gak dibayar gak mau tinggal juga, Pak. Ini akan dibayar kan, tinggal 7 hari, 10 hari, tergantung paket. Istri kita saja tidak mau tinggal di kuburan, tapi kita mendengarkan suara tapak kaki mereka, tinggallah kita di sana. Apa yang terjadi? Atahu malakani, dia tiba-tiba didatangi oleh 2 malaikat. Fayaqudanihi fayaqulan, dia duduk di hadapannya, lalu 2 malaikat berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul ay li Muhammad, apa yang kamu tahu tentang seorang laki-laki ini, yaitu Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqul, seorang mukmin akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar, sekarang coba lihat itu tempat dudukmu dalam neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Jadi orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan 2 malaikat, malaikat nampakkan dulu neraka. Jadi waktu dinampakkan neraka, ini kan ada barzakh, dinding, dibuka dinding itu, itu sebenarnya tempatmu dalam neraka. Tapi karena engkau menjadi mukmin, engkau bisa menjawab ini, Allah ganti tempat itu dengan surga. Dinampakkan surga. Semua bersyukur. Kenapa dinampakkan neraka duluan? Biar tahu bahwa tidak sia-sia kita berjuang di dunia untuk menjauhkan diri dari neraka. Tidak sia-sia anak-anak pesantren ini hafal Quran, tidak sia-sia lutut kita selalu naik dari satu tangga ke tangga yang lain untuk menuju ke masjid. Dulu seharusnya kita neraka, tapi Allah ganti dengan amal kita menuju ke surga. Jadi dibuat ini dulu, Pak, dibuat prank dulu sama malaikat. Neraka, yang ingin ke neraka kah? Karena kahgat baru kata mengkenan. Jadi sekaligus kita tahu bahawa Al-Quran tidak pernah menipu, ternyata neraka itu ada. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrih, lalu diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Wa ammal munafiq wal kafir, kalau orang munafik dan kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang Muhammad?
Kata malaikat kepada orang kafir dan munafik, fayaqul, lalu mereka menjawab, la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu tentang Muhammad. Maksud tidak tahu, dia tidak bisa memujinya, karena dulu dia tidak mengakuinya. Mereka dengar, orang Amerika itu dengar tentang Muhammad, tapi tidak mau mengakui. Maka jawabannya, la adri, tidak tahu, maksudnya aku tidak bisa mempersaksikan bahwa dia adalah Rasul, karena dulu dia tidak mau mengakuinya. Bukan enggak tahu nama Muhammad. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dibilang oleh orang banyak. Muhammad itu jelek, Muhammad itu kejam, Muhammad itu teroris. Itu dalam bahasa mereka dulu. Fayuqalu, lalu malaikat mengatakan, la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak mau membacanya. Wa yudrabu bimatariq min hadidin tarbah, lalu dipukullah orang munafik dan kafir itu dengan mitraqah. Mitraqah apa? Kan ada diajar mufradat ni anak-anak ni. Palu, bagus. Dipukul dengan palu, sekali pukul fayasihu sayhatan yasma'uha may yalihi ghaira saqalain. Sekali pukul, orang ini munafik atau kafir ini berteriak, seluruh alam mendengarnya kecuali jin dan manusia. Seluruh alam mendengarnya kecuali jin dan manusia. Masya Allah, kita kejepit pintu bang, kan kuat kali teriakan. Sejauh mana terdengar bang? Paling dalam masjid asrama, itu yang jauh sana enggak dengar lagi. Yang tutup pintu tidak dengar. Mereka dipukul dengan besi, dengan palu, dipukul dengan palu. Sekali pukul, teriakannya seluruh alam mendengarnya, saking sakitnya dan dahsyatnya, kecuali jin dan manusia. Makanya ini hubungan wajib antara kita dengan malaikat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah Allah gariskan. Nanti di pertemuan yang akan datang ada satu hubungan lagi disebut dengan alaqah masyrutah. Kita jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.